Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Bruce Lee. Pada malam hari ini atau pada sesi hari ini, saya ingin bercerita kepada teman-teman semua tentang nikmatnya bersyukur dan bagaimana sih seharusnya atau apa yang seharusnya kita lakukan ketika kita mendapatkan suatu permasalahan. Ya, jadi izinkan saya teman-teman semua, pada kesempatan ini saya ingin bercerita sedikit ya, bercerita. Jadi ada seorang pemuda ya, ada seorang pemuda di suatu desa yang ya hari-harinya itu bisa dibilang sangat depresi dan sangat trauma. Bahkan kalau puncak ending terakhirnya adalah bisa dibilang tinggal bunuh diri ya. Hingga suatu ketika pemuda ini bertemu dengan seseorang atau di penduduk desa itu. Kemudian penduduk desa ini pun bertanya kepada pemuda ini, "Ada apa dengan engkau? Ada apa dengan engkau, wahai pemuda?" Ya. Lantas apa yang dikatakan oleh pemuda ini? Ya, pemuda ini terdiam, termenung, hingga akhirnya pemuda ini menceritakan bahwa dia mempunyai suatu permasalahan. Nah, akhirnya eh, orang yang ditemuinya ini memberitahukan kepada anak muda ini bahwa ternyata di kampung ini ada orang yang bisa mengatasi permasalahan tersebut, ya. Nah, diantarkanlah pemuda ini atau ditunjukkanlah pemuda ini di mana rumah orang yang bisa mengatasi permasalahan dari anak muda ini. Ya, berangkatlah anak muda ini ke rumah itu. Nah, sampai di rumah itu dia bertemu dengan seorang kakek, ya, dia seorang kakek, dan ternyata beliaulah orangnya yang bisa dan terkenal bisa memberikan solusi atas segala permasalahan yang dihadapi. Nah, sampai di sana pemuda ini menceritakan ya, menceritakan kepada kakek ini bahwa dia mengalami suatu permasalahan yang sangat berat ya. Dia ceritakanlah permasalahan ini hingga akhirnya kakek ini pun tidak mengatakan apapun, tapi justru malah memberitahukan kepada anak muda ini untuk berangkat ke dapur, berjalan ke dapur. Nah, diberitahukanlah anak muda ini untuk berjalan ke dapur untuk mengambil segenggam garam ya, mengambil segenggam garam, hingga akhirnya pemuda ini pun mengambil garam itu. Nah, kemudian menghadaplah anak muda ini ke kakek ini, kemudian kakek ini pun menyeru kembali, menyeru kembali, eh, dan ambil segelas air hingga akhirnya pemuda ini pun berangkat mengambil segelas air. Nah, apa yang terjadi? Sesudah itu kakek ini pun menyeru kepada anak muda ini untuk memasukkan garam ini ke dalam segelas air itu. Nah, lantas apa yang terjadi? Tentu rasanya akan terasa asin ya, terasa asin atau bahkan justru pahit hasilnya karena kan sudah terlalu banyak garamnya. Nah, setelah itu, setelah dia cicipi ternyata pahit. Nah, kemudian anak muda ini bingung. Ini apa sebenarnya yang ingin dikatakan oleh kakek ini? Nah, hingga akhirnya kakek ini pun menyeru kembali anak muda ini untuk mengambil segenggam garam di dapur. Kemudian berangkatlah anak muda ini diarahkan ke sungai, menuju suatu sungai. Nah, sampai di sungai anak muda ini diarahkan untuk memasukkan garam itu ke dalam air sungai itu. Sudah itu, lantas apa yang terjadi ketika anak muda ini diarahkan untuk atau disuruh untuk mencicipi air sungai itu, ternyata airnya menjadi tawar dan justru lebih enak. Nah, apa kesimpulan yang bisa saya sampaikan di sini bahwa kalau misalkan kita ibaratkan bahwa segenggam garam itu adalah permasalahan kita, maka apa yang lantas kita lakukan? Tentu yang kita lakukan adalah apakah kita memilih dengan wadah segelas air atau kita memilih melapangkan diri kita seluas air sungai. Nah, kira-kira pertanyaannya apa yang harus kita lakukan? Ya, pertanyaannya adalah jawabannya adalah tentu kita harus melapangkan dadanya kita. Jadi permasalahan apapun sebenarnya itu tergantung dari kelapangan dadanya kita. Bagaimana kita bisa menerima dengan ikhlas permasalahan yang terjadi. Ya, karena di dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan bahwa Allah tidak akan memberikan cobaan atau permasalahan kepada kaumnya yang melebihi batasnya ya. Jadi semua ada solusinya ya. Bahkan dalam Al-Qur'an pun dijelaskan bahwa permasalahan sebenarnya ya, ketika diturunkan suatu permasalahan, ternyata di permasalahan itu atau problem itu ternyata ada dua
solusi, ada dua solusi bersamanya, jadi tinggal kita bersabar sedikit, yaitu sudah hasilnya insya Allah lebih maksimal, kita akan mendapatkannya ya. Jadi itu saja makna yang bisa saya berikan pada kesempatan kali ini di video ini ya. Semoga kita bisa mengambil manfaat bahwa sebenarnya permasalahan yang kita hadapi itu bisa kita atasi. Itu tergantung dari pribadi kita. Kita mau melapangkan dada kita seluas air sungai itu, atau kita mau menyempitkan hati kita atau menyempitkan diri kita dengan wadah segelas air itu. Nah, tentu pilihannya adalah kita melapangkan dadanya kita ketika kita mendapatkan permasalahan dan lebih banyak bersyukur. Ya, sekian dan terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.